Al-aslu fil asya' al-ibahatu hatta yadulla dalilu 'ala tahrim. Mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, hukum asal terhadap segala sesuatu itu adalah al-ibahah, selama tidak ada dalil yang mengatakan hukumnya haram. Apa saja? Guna kipas, al-aslu fihal ibahah. Kamera, al-aslu fihal ibahah. Pakai baju kemeja, al-aslu fihal ibahah. Ala Pakistan, al-ibahah. Ala Brazil, al-ibahah. Ala orang hitam yang di sini kelihatan dengan ketiaknya. Jadi dengan baju di pulun-pulun dia letak. Pernah tengok tak? Baju orang negro, baju Afrika itu. Jadi dengan kainnya lebar sekali, digantungkan ke bawah, sementara di sini kecil sampai di bawah kelihatan. Ya syukurlah kalau laki-laki. Kalau dengan perempuan, barangkali kalau untuk orang Afrika minat juga untuk menontonnya. Jadi ala kulli hal, Ustaz itu ceramah macam tu kan Ustaz? Dah macam tu. Untuk ekstranya saja. Jadi satu, bagaimana hukum kalau kita orang ASEAN, Afrika, kita memakai pakaian orang Afrika dan juga sebaliknya. Kita tengok orang Afrika juga ada pakai songkok putih, dia memakai songkok hitam. Kalau orang Mesir pakai songkok hitam, langsung saja dia katakan Soekarno tadi. Nah, tadi sudah tengok kan Presiden Soekarno macam mana tak pernah lepas dengan songkok hitam. Begitu juga dengan Arab Mesir. Gimana kalau dengan kita memakai pakaian orang Maroko, Tunis, yang dengan tutup kepala? Tidak ada masalah. Al-aslu bihal ibahah. Ini secara hukum. Selama tidak ada dalil yang mengatakan jenis makanan itu, jenis buah-buahan itu, jenis pakaian itu, jenis fashion itu, selama tidak ada dalil yang mengatakan hukumnya haram, hukumnya mubah. Mazhab Imam Abu Hanifah, selama tidak ada dalil yang mengatakan sesuatu itu hukumnya mubah, hukumnya tidak boleh. Kalau ada dalil yang mengatakan halal, halal. Jadi selama tidak ada dalil yang mengatakan hukumnya halal, berarti dengan perkara itu termasuk daripada perkara yang diharamkan. Ini kaidah kita. Hatta yadullad dalil ala tahrim. Banyak masalahnya. Katakan saja kita sebut beberapa jenis makanan yang ada di tempat kita, tidak ada di sini. Mana ada dalil yang mengatakan petai halal? Mana ada dalil yang mengatakan jering halal? Mana ada dalil yang mengatakan durian halal? Tak ada. Durian tidak ada dalilnya. Manggis tidak ada dalilnya. Dengan petai tidak ada dalilnya. Dengan ulam raja atau ulam paku, tak ada dalilnya. Jadi semuanya itu tidak ada dalil. Lain halnya kalau seumpama dengan buah anggur ada dalil. Al-boru bil-bori wa sya'uru bi-sya'iri wal inabu bil-inabi wal tamru bil-tamri, ada dalilnya. Tapi mana ada dalilnya dengan buah-buah yang ada di tempat kita? Banyak lagi seumpama dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kangkong misalnya. Yang kangkong, mana ada dalil? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala kangkungan. Ada bahasanya bentuk kata sudah kangkungan. Ya memang kalau tidak ada di Arab atau Timur dia akan guna bahasa kita. Seperti dengan kecap, mana ada kecap? Betulnya kecap, tak ada kerupuk. Mana ada terjemahan kerupuk dengan bahasa Arab? Tak akan boleh kita terjemahkan kerupuk kepada bahasa Arab, sebab di Arab tidak ada kerupuk. Semacam juga dengan durian. Palinglah kalau mereka ingin terjemahkan, mereka katakan Abu Syauq, sebab banyak durinya. Dengan rambutan Abu Sya'ar itu dengan rambutan. Tapi nama yang sebenarnya tidak ada. Kesimpulannya, rambutan tidak ada dalil. Setoi itu ada yang besar dan yang kecil, ada yang manis. Yang manis itu Masya Allah tabarakallah, tapi tak boleh dimakan juga. Yang manis pun kalau tidak ditelan dengan biji-bijinya. Yang jadi masalah kalau telan terus tertahan di sini, ya Allah. Jadi yang dibeli kadang-kadang yang jadi masalah. Mohon maaf, kalau kita pergi kampung atau pergi ke dusun, kita jumpa dengan seseorang di sana yang punya kebun. Kadang-kadang dia bagikan setoi itu sampai 1 karung. Kata dia, "Fadhal Ustaz, kita mau mengolah pun juga sulit. Bawa balik ke rumah untuk apa? Kita pun juga tak minat makan." Kalau sana dengan rambutan aneh-aneh namanya di Malaysia, saya tak tahu nama-namanya. Di Indonesia namanya aneh-aneh. Ada yang namanya apa lagi? Ada lagi yang nama apa lagi? Mana lagi? Siapa lagi? Jadi saya pun waktu di sana ceramah saya tambahkan nama-nama rambutan lebih banyak lagi. Apa lagi? Tidak mau lagi, hendak lagi, siapa lagi, kapan lagi? Orang pun juga jadi bingung. Ustaz itu tak ada nama-nama yang macam tu. Saya kata saya akan bagi nama yang 2 pertama tadi itu. Apalagi dengan apalagi, mana lagi? Itu ada 2. Memang manis daripada yang lain, sedap daripada yang lain.
dari sejumlah sekian jenis rambutan yang paling sedap, mana lagi dengan apa lagi? Ada lagi satu, anta lagi. Anta lagi itu barangkali mungkin Arab barangkali main ke sana, datang ke situ, terus makan rambutan. Jadi dengan si Arab tadi itu, dengan si yang tadi itu tak juga terlalu boleh bahasa Arab. Jadi kata dia anta lagi, kata Arab ara lagi. Jadi kata dia ana lagi. Jadi anta lagi itu mau, antanya itu ya tahu bahasa Arabnya setakat anta saja. Ais kaman, macam tu dia ingin kata ais kaman. Jadi anta lagi, ya kata dia, ana lagi. Itu dia ana lagi. Anta lagi akhirnya jadi nama rambutan. Ayo mana dalilnya rambutan? Nggak ada. Itu PDR, mana dalilnya? Tak ada. Ketek, mana dalilnya? Tidak ada. Sejumlah berapa jenis model pakaian atau fashion pakaian, sejumlah berapa jenis makanan, sejumlah berapa jenis minuman, Pepsi, Coca-Cola, Mirinda, Stand Up, itu tak ada dalil. Kenapa diminum? Ikut mazhab Hanafi haram, sebab tak ada dalil yang mengatakan itu halal. Ala kulli hal, dengan kita katakan selama tidak ada dalil yang mengatakan itu hukumnya haram, berarti dengan benda itu boleh kita lakukan atau boleh kita buat. Allah, selalu yang saya sebut misal semacam ini. Sebab saya pernah memperhatikan di waktu kecil, atau pernah diberitahukan di waktu kecil, dengan seseorang yang mandi pada waktu hamil 3 bulan, yang mandinya di atas nasi impit atau nasi pulut. Nasi pulut kalau dengan bahasa Kalimantan nasi lakatan, bebicik. Nasi lakatan, bebicik. Ada orang Kalimantan nasi lakatan, bebicik. Jadi di atas beras pulut yang beras impit, berdiri di atas itu dengan menginjak beberapa biji telur. Apa khurafatnya kita tunjukkan? Tak tahu. Ini entah itu dari Buddha, entah itu dari Hindu. Apa hukumnya kira-kira dengan peradaban yang adat, dengan adat istiadat yang seperti itu? Di waktu kawin akan bersanding. Sewaktu akan bersanding, sebelum dengan yang berkenan tadi itu memakai apa sebut kaos kaki? Sarung kaki. Jadi pada waktu itu dengan menggunakan kapur dibuat salib. Ada di sana kalau istilah kampungan disebut dengan caca burung. Disebut dengan caca burung. Jadi dengan kakinya dibuat salib semacam itu. Segi 4 tambah seperti dengan bentuk salib tapi dengan kapur. Apa khurafannya kita tak tahu. Apa hukumnya kita buat semacam itu? Ini masalah. Yang kalau kebetulan juga dengan kita, tidak ada dengan tradisi kita kalau pada waktu kita bersani kita berciuman. Yang pada waktu itu entah macam mana dengan apa? Dayang kan sebutnya apa yang tukang tolak pengantin itu siapa namanya tuh? Jadi jangan pura-pura tak tahu. Ini pengantin mempelai laki-laki perempuan dua bersanding, ada tukang yang mendampingi berdua tuh. Dia tukang ngatur yang belakang itu. Satu yang tolak laki-laki, satu yang tolak perempuan. Ini kadang-kadang yang masalah yang bersanding berdua ini tak punya leluasa lagi, maslubul iradah atau faqiduz zakirah, tidak punya ingatan dan tidak punya leluasa. Maslubul iradah tidak punya leluasa, maunya yang berdua di belakang. Kalau kata yang berdua suapi, dusapi. Kalau kata yang berdua dekat sikit. Kalau kata dia duduk, salami. Apa maunya yang berdua di belakang? Itu biasanya macam tu pengantin. Kalau kita yang kawin, elok seperti orang Mesir. Arab Mesir dia simbang waktu bersanding. Kalau kita Arab kalau waktu kawin berdiam, macam-macam komen daripada penonton. Kadang-kadang daripada penonton. Tengok bini agak gemuk sikit, dikatakan tumpai memeluk nangka. Problem. Itu resiko orang bersanding. Jangan bersanding. Sebab bersanding ini istri kita kira dengan kita, dia pakai tudung, saya pakai tudung, terbuka kepala, bagaimana saja halal. Tapi kalau dengan penonton yang hadir, okelah kalau semuanya perempuan. Kalau semua yang menonton istri kita punya setakat perempuan saja, jadi resikonya hanya jadi masalah kita sendirian saja. Jadi kalau kita boleh waktu bersanding kita dengan tidak membuka mata, kita bersanding pajamkan mata, oke. Jadi yang masalah cuma setakat dengan kita saja di waktu kita menengok perempuan-perempuan yang sedang menyaksikan pengantin yang sedang bersanding. Sebab kalau masalah bersanding, untuk kita cari dengan bahasa secara pasti tidak akan kita temukan. Tapi istilah zafaf wa zuffa ilaihi, kemudian dengan si wanita tadi itu di zuffa, maksudnya dimasukkan ke bilik tidur atau ke rumah Sayyidina Rasulullah, itu memang ada. Hanya tradisi yang agak berbeda. Kalau di tempat kita, laki-laki datang ke rumah perempuan. Kalau di waktu Nabi kita kawin, baginda yang menunggu di rumah, justru perempuan itu yang diantar ke rumah Nabi.
Itu ada hadisnya. Nah, jadi kalau kira-kira waktu bersanding, yang pertama, laki-laki yang berkenan boleh untuk menjaga mata, kemudian yang menonton dengan istrinya yang dengan pakaian serba seksi, itu hanya sekadar perempuan semuanya, tidak ada yang lucah, tidak ada yang haram, tidak ada yang terlarang. Oke, kita katakan al-aslu fil asyah wal ibahah. Tapi kalau pada waktu seperti menginjak telur tadi itu, diinjak telur ayam, dipecahkan di atas nasi himpit atau di atas nasi polot, itu kira-kira apa falsafahnya? Apa saja, baik untuk jin, untuk keselamatan, apa saja perafatnya, tetap kita tidak menerima al-asl fil asyah wal ibahah selama perkara tadi itu tidak bertentangan dengan hukum syara. Mubazir haram, menyia-nyiakan rezeki haram. Qala hadza madhhabuna wa inda Abi Hanifah al-aslu fiha tahrimu hatta yadulla dalilu 'ala al-ibahah wa yadhharu atharul khilaf fil masfu'i anhu. Kesan khilaf antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah terhadap sesuatu yang tidak ada sebutannya, tersebut dengan masfud. Tidak ada dalil yang mengatakan halal, tidak ada dalil yang mengatakan haram. Apa hukumnya? Zurafah sama saja, boleh tadi makan. Tidak ada dalil yang mengatakan haram, berarti boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tidak ada dalil yang mengatakan halal, berarti tidak boleh ikut pada mazhab Imam Abu Hanifah. Ma ahallallahu fahuwa halalun wa ma harrama fahuwa haramun wa ma sakata anhu fahuwa afun. Yang tak disentuh hukumnya ma'afun anhu faqbalu. Kenapa dengan kita kalau dikatakan semacam itu, mencium bini di khalayak orang ramai hukumnya haram? Kenapa kita katakan tidak boleh tukar cincin? Kenapa dengan kita tidak boleh potong ki? Happy birthday to you, sana hilwa ya jamil, sana hilwa ya jamil, sana hilwa ya jamil. Misalnya menyanyi laki perempuan campur aduk, sebab budaya itu bukan budaya kita, budaya itu daripada barat. Masa dengan kita ikut-ikutan? Dapat tabi'anna sunana man qablakum, itulah diantaranya yang dengan kita mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Apakah yang porno dengan mereka kita juga akan mengambilnya? Apakah yang haram menurut agama kita dengan kita mempertimbangkan dan memperhitungkannya? Tidak. Yang dengan kita punya penyekat, yang dengan kita punya filter, yang dengan kita punya perisai. Untuk kita memperisai yang kalau positif, oke, yang kalau tidak akan kita ketinggirkan, akan kita ketepikan. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, wa ma harrama fahuwa haramun, faqbalu minallahi atiyatahu minallahi atiyatahu, fa innallaha lam yakun liyansa syai'an. Hadis yang berikutnya, innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan berbagai kewajiban dan kefarduan. Janganlah sekali-kali kau menyia-nyiakannya. Wa naha an asya, dan mencegah kita daripada sesuatu. Janganlah sekali-kali kita terlibat melakukannya. La tantahibuha ay la tartakibuha wa hadda hududan. Ini batas-batasnya. Jadi mungkin bahasa yang paling sederhana untuk kita mengingatkan perkara-perkara larangan Allah kepada kita, kepada mereka yang tidak mengerti, kepada mereka yang tidak paham, kepada mereka yang menggunakan IQ-nya, yang menggunakan logiknya, yang menggunakan rasionya, yang kalau pada waktu kita katakan haram dia tidak mau mengerti, yang kalau pada waktu kita katakan terlaknat dia tidak paham. Jadi kita dengan bahasa yang sederhana saja, yang sebagian dengan bahasa sudah saya sampaikan di sini. Kenapa dengan kita berhenti di waktu menyalanya lampu merah? Kenapa dengan kita berhenti saat ketika dengan polis di hadapan kita? Kenapa dengan seorang qari berhenti pada waktu diberhentikan atau dihentikan oleh orang yang memainkan lampu merah, kuning, hijau? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuning, slow, nyala yang merah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini peraturan manusia semuanya. Jadi kata polis, arah Mesir kan macam tu kan caranya. Contoh, maknanya paspor atau lesen. Jadi kalau dengan polis trafik mau tahan kita, nah macam tu, maknanya lesen kena keluar. Saya cakap, kenapa kita keluarkan? Yang kalau pada tu dengan kita dibagi obat, minum 3 kali sehari.
Anda kena cucuk tiap 16 jam atau tiap 8 jam. Mana? Sini, terserah dia. Sini, terserah dia. Tak pernah kita memilih. Kita kata jangan, dah sakit saya di sini. Bagi sinilah sekali-sekali. Kita katanya di situ. Di sini tak boleh itu. Nah, dengan bidan, dengan tukang urut, iya. Dengan polis, iya. Dengan manusia, iya. Tapi kenapa dengan pencipta manusia yang membuat peraturan kita tidak mau patuh? Yang dengan kita tidak berhenti. Allah mengatakan kef. Allah mengatakan la, tidak. Yang kenapa dengan kita pada itu dikatakan tidak? Justru dengan kita yang melanggarnya. Jadi rasa tidak bijaksana. Mohon maaf, siapa kamu sebagai polis? Siapa Anda sebagai jenderal? Siapa Anda sebagai PM? Siapa Anda sebagai presiden? Siapa dia sebagai sultan? Tugas semuanya makhluk sebagaimana kita. Yang memberikan roh dengan jantung kita yang berdenyut di sini bukan makhluk. Yang kalau seandainya Allah ingin berdialog dengan kita, pandanganmu yang kalau kebetulan kau ambil sehingga Anda tidak boleh melihat, berapa Anda bayar? Kalau setakat 10 juta saja, 10 juta ringgit, 100 juta dolar pun kita bayar kalau kita punya duit. Mana buktinya? Gus Dur sekarang masih sampai sekarang ini berusaha berombak ke sana dan kemari, secara khususnya ke Amerika, untuk menyembuhkan kedua belah mata beliau. Kalau memang kita ada duit, kita akan pergi berobat, berapapun akan kita tebus. Buktinya mana? Kalau kita boleh menangguhkan kematian seperti dengan Diana pada itu, kata Israel, saya atas nama Israel meminta kepada keluarga Diana, kalau dengan kalian siap untuk menyerahkan 13 juta atau 13 bilion sini sterling, maka dengan kematian Diana itu akan ditangguhkan selama 40 tahun. Saya rasa Faid yang pertama yang membayarnya pada itu. Jadi kata keluarga Faid, oke, 40 bilion tidak ada masalah. Yang penting Faid, dan siapa Faid kan yang mati? Yang penting kan? Faid. Yang penting Faid, Al-Faid. Yang penting Faid boleh kawin dengan Diana setelah dia terpisah dengan suaminya, dengan Charles apa sajalah. Allah boleh hal. Ya, kita tidak mengatakan wajar dan patut dengan kecurangannya itu, tapi kita masyarakat sekarang yang pada itu setelah insiden, setelah mereka masuk ke dalam terowongan dengan Mercedes S-kelasnya hancur, hospital di Prancis itu diarahkan ke sana, sejumlah berapa pakar spesialis, tak ada seorang pun yang sanggup untuk menunda 1 detik saja daripada hidup mereka, meninggal seketika itu juga. Sekarang mana dengan kecanggihan itu? Kehebatan kita, tidakkah dengan segala-galanya sebagaimana kita katakan dahulu, itu berpuncak dengan roh, dengan jantung yang berdenyut. Kalau sudah dengan darah tidak mengalir lagi, kalau dengan jantung sudah tidak berdenyut lagi, kalau dengan tenaga sudah tidak ada lagi, mana dengan leluasa manusia? Kalau kita yakini segala-galanya itulah daripada Allah, kenapa kita tidak mematuhi kehendaknya? Qala wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah membatasi beberapa ketentuan-ketentuan, jangan sekali-kali kita melampauinya. Wa sakatan asyadat, Allah tidak menyentuh, tidak menyebut, tidak menjelaskan tentang berbagai perkara hukum min ghairi nisyan, bukan karena kelupaan. Fala tathasu anha. Riwayat yang lain, fala tatakallafuha rahmatan lakum. Terimalah kelonggaran hukum yang semacam itu. Ustaz, macam mana kalau dengan laki-laki memakai baju yang dengan modelnya dibelah daripada muka dan belakang misalnya. Jadi dibelah dari sini sampai ke bawah, dibelah dari sini belakang sampai ke bawah, dirobek kembali daripada samping menyamping. Apakah fashion pakaian yang semacam itu boleh dipakai? Kita katakan al-asufiyal ibahatu kalau itu untuk laki-laki. Ustaz, macam mana hukumnya kalau kemudian dengan susah memakai kopiah didirikan macam tu supaya kelihatannya lebih mengundang perhatian orang yang melihat? Kita katakan al-asufiyah al-ibaha. Ustaz, macam mana hukumnya kalau kemudian dengan spek mata, ada spek telinga pun juga perlu dibuatkan kembali spek hidung supaya kita menciumnya pun juga lebih lantang. Kita katakan al-asufiyah al-ibaha.
Sebab bukannya dengan mata yang memerlukan bantuan, kadang-kadang dengan penciuman. Ada dengan seseorang yang disebut dengan asyam, yang tak boleh bedakan antara yang harum dengan yang gosok. Mungkin ada satu alat yang akan dibuatkan nanti, sehingga dia boleh membedakan antara yang harum dengan yang tidak. Berapa harganya? Murah, di kaki 5, atau di pasar kaki 5, pasar malam, dijualnya setakat 10 ringgit saja. Tapi yang original misalnya harganya 30.000 ringgit. Misal saja, tak apalah 30.000 rupiah. Ala kulli hal. Nah, parabola itu nampak sana. Hukum asal menggunakan parabola al-aslu fi'al ibahatu. Tapi saat ketika dengan parabola disalahgunakan kepada yang lucu, kepada yang porno, kepada yang haram, yang menyebabkan terjerumusnya pemuda-pemudi kita kepada berbagai perkara porno. Jangankan dengan seumpama pergaulan bebas, jangankan dengan seumpama yang porno. Sebagaimana telah saya sebutkan kemarin, kadang-kadang kesan daripada tarian seorang penari, katakan saja kalau kita di sini menonton dengan tarian Najwa Fuad, itu ustazah sungguh toh. Ustazah kalau di Malaysia akan dapat gelar datuk, sebagaimana dengan Ustazah Syarifah ini, itu sudah dapat datuk. Datuk, Allahu Akbar. Ustazatul Jin, guru untuk sejumlah berapa generasi. Jadi dengan Najwa Fuad, yang kalau pada itu dengan sedang menonton film yang porno, dengan gerak daripada buah dadanya, pinggulnya, pinggangnya, semuanya, yang dengan kesannya, coba tengok koran atau tengok akhbar, kadang-kadang tak tahu binatang, kadang-kadang tak tahu kanak-kanak, yang disebut dengan belia, belita, apa saja, itu kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Orang tua rogol anak kandung dia sendiri. Gara-gara kenapa? Itu sudah ada di negara kita. Anda buka akhbar. Mereka tak mau tengok benda-benda semacam itu. Masya Allah, tabarakallah. Tidak tahu anak tiri, ibu tiri, bapak tiri, abang tiri, semuanya. Serba tiri pun digarap. Bisa cara digarap, saya asalnya tak paham. Bisa digarap, baca. Garap anak tiri dia sendiri. Apa garap? Garap apanya? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada ibunya, anaknya yang digarap. Tidak ada anak tiri, anak kandung dia sendiri. Merogol anak kandung usia di bawah daripada 4 tahun itu macam mana? Bayangin kalau sampai jadi yang semacam itu pesan daripada apa saja. Selidik punya selidik diadakan wawancara karena dia menonton Eno 2 Tumibor. Selidik punya selidik karena dia menonton yang porno. Akhirnya tak sanggup untuk menentiaskan secara halal apa yang ada. Seperti istilah kawan kita dari Mekah dahulu tuh, asal berlobang saja. Saya pun bingung, gatal kepala lagi. Asal berlobang, saya ini apa cerita? Jadi dia ada asbab nuzulnya. Segala-gala itu ada asbab nuzul, asal berlobang saja. Ya memang nur, katanya. Ya memang nur. Orang Arab tuh kadang-kadang asal berlobang saja. Saya pun jadi penasaran ya bahasanya. Yang ingin tahu tuh namanya penasaran. Saya pun juga pengen tahu, mau tahu apa istilah yang penting berlobang saja. Oh, ceritanya pada waktu dengan seorang wanita mau menggugurkan diri, mau bunuh diri dari pada lantai 5 atau daripada tingkat 5. Jadi dibawa jangan polis kumpul menghalang supaya jangan sampai dia melemparkan dirinya. Jadi pada waktu itu, saat ketika ditengok wanita yang membunuh diri tadi itu, kalau dengan rupa, kalau dengan wajah, kalau dengan kulit, satu pun tidak ada yang mendukung. Perannya bukan cantik pun, cantik tidak, seksi tidak, jelita tidak, bungas tidak, langka tidak, itu semua bahasa itu semuanya ada. Kalau seandainya cantik, oke lah. Si wanita itu cerita tuh majikan dia belakang tuh tuan dia tuh telanjang bulat mau merogol dia, mau memperkosa dia. Si wanita tadi itu udah mau melemparkan dirinya, mau bunuh diri. Jadi pada itu kata kawan saya, kalau tengok Nur bahasa Kalimantan, kalau tengok Nur orangnya ada bungas. Jadi di segi kejelitannya tidak ada, tapi katanya orang Arab, bungas tak bungas, cantik tak cantik, kok orang Arab asal berlobang saja. Itu ceritanya sebelobang saja. Yang penting cari lubang saja. Ada lubang oke, macam ada rupa muslim. Ayo, paham nggak? Asbab nuzulnya. Riwayat Bukhari Muslim. Qala Allah bis al-halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma haramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu bahwa mimma ta'anu. Alhamdulillah, syukur sekali kita. Kalau Anda ingin tahu
nasi kerabu diantara daripada nasi yang paling populer di Kelantan. Mana dalil hadis yang mengatakan nasi kerabu halal? Ayo, yang serba ada di situ. Semuanya masuk, semuanya ada. Nasi kerabu. Kalau nasi jerabu jelas haram. Nasi kerabu halal. Mana dalilnya halal? Faidah, kesehatan, jasmani, itu juga dengan kesan positifnya. Jadi saat ketika dengan makanan tadi itu tidak memudaratkan, kita katakan nasi kerabu hukumnya halal. Nasi goreng putayah mana dalilnya? Tidak ada. Nasi goreng Cina mana dalilnya? Tidak ada. Nasi goreng asin mana dalilnya? Tidak ada. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bin nasi kerabu. Tidak ada. Hendaklah senantiasa kamu makan nasi kerabu. Kalau ada dalil macam itu jadi halal, tapi dalil tak ada, tetap dia hukumnya halal. Kenapa? Sebab nanti kita tak sentuh tentang hukumnya bagaimana. Itu termasuk daripada mimma afa anhu. Ingat, selesai masalah. Wa yatakharraju dan yatakharraj daripada takharruj ditahdid dan dikeluarkan. Dan ditelurkan ayat awaladu, dan kita telurkan daripada kaidah kita tadi itu beberapa masalah yang masih tidak jelas kedudukannya. Minhal hayawanul muskil wa amru, dengan binatang yang tidak kita pastikan kedudukannya, yang muskil, bahasa Malaysia pun juga muskil, bahasa India pun juga muskil. Asahuhuma menurut ulama Syafi'iyah al-hillu, dan juga diantaranya an-nabatul majhulu tasmiyatuh, dengan nabat, dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak dikenal namanya apa. Banyak ulama-ulama banyak namanya tidak dikenal. Hanya dengan jarjir. Jadi perkataan sahabat kita, man arafa sirra jarjir, lau arafan nasu sirra jarjir, lazarahu tahta salir. Itu tak ada dalilnya, itu dibuat-buat dia saja sebab dia minat makan jarjir. Jarjir tak ada dalilnya, boleh atau tidak. Kalau boleh jarjir kita makan, khas kita makan. Apalagi yang kuning tuh kerek. Hah? Yang kami sebut dengan apa yang kuning kita sebut dengan wortel, boleh dimakan. Wortel disebut wortel, kerek. Jadi mana dalilnya pun juga tidak ada dalilnya. Nabat majhulut tasnya, keras majhulut tasnya, tidak diketahui pada waktu itu. Pendapat mengatakan haram, pendapat mengatakan halal, pendapat yang mengatakan kembali kepada hukum asal. Laudah kalau hamamun burjahu wasyahka, kalau kebetulan dengan burung merpati masuk ke dalam kandang kita atau ke dalam sangkar burung kita, apakah dia mubah atau dimiliki oleh seseorang? Fahuwa, maka dengan yang memiliki sangkar tadi itu lebih aula daripada yang lainnya. Walau tasarrufu fihi li'anal afdal ibahatu, kalau kita syak besar atau kecil dengan tempelan, dengan patrian daripada apa saja, katakan saja daripada jam tangan, spek mata, ikat pinggang, cincin. Kalau dengan pakaiannya daripada perak tadi itu besar, hukumnya haram. Sedikit boleh, tapi tidak kita pastikan. Hukumnya kembali kepada ada. Wa minha mas'alatu zarafa, zarafa yang panjang leher itu. Al-Mukhtaru menurut Imam Subki boleh dimakan sebab dia tidak mempunyai taring yang kuat. Fala tashmaluha adillatut tahrim. Kebanyakan daripada ulama tidak membicarakan tentang hukum zarafah halal atau tidak. Qala rahimahullah, Ustaz, kalau cubit-cubitan apa hukumnya? Kalau bermata air apa hukumnya? Al-aslu fil asya' wal ibaha. Ini lain. Ini keadaannya berbeda di sini. Kalau yang berkenaan dengan kewanitaan, yang berkenaan dengan perempuan, yang berkenaan dengan hubungan antara dua laki istri, hubungan antara laki dengan perempuan, itu dengan hukumnya al-aslu fil abdha'i at-tahrim. Abdha' itu jamak daripada bobok. Nanti kita bersabda wa fi bukti ahadikum, dan pada kemaluan daripada istri kamu atau pada kemaluan seseorang fihi sadaqah. Jadi kata salah seorang daripada sahabat, ayati ahaduna syahwatahu, apakah dengan seseorang itu menyalurkan syahwatnya yang sehingga dengan dia dapat pahala? Nanti kita tak jawab dengan mengucapkan iya. Nanti kita katakan ara'aita law wada'a dzalika fi haram akana alaihi itsman. Kalau dengan perkara tadi itu dia salurkan secara haram, apakah dia berdosa? Kalau berdosa pada waktu menyalurkan syahwat secara haram, maknanya dapat pahala pada waktu menyalurkannya secara halal.